Masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Riza Patria, dan juga Ya, Kompas Islam. pakar kesehatan anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Hingki. Saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, apa yang akan dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mengingat ada informasi lockdown, ada informasi PSBB ketat, ada juga informasi soal PPKM yang diperketat. Apa yang bisa Pak Wagub jelaskan di sini? Ya, memang sejak seminggu ini terkait ada peningkatan yang signifikan atau lonjakan yang signifikan terkait kasus COVID di Jakarta, banyak sekali dari komunitas, organisasi, masyarakat yang meminta agar Jakarta segera melockdown. Oke. Namun demikian perlu kami sampaikan, sejak diberlakukan PPKM, kendali kebijakan kewenangan itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dimaksudkan mengambil alih kendali dalam rangka harmonisasi, koordinasi, dan mengintegrasi kebijakan yang diambil antara DKI dengan daerah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan sebagainya. Kemudian juga antara Jakarta dengan daerah penyangga lain kabupaten di Botabek. Jadi sekali lagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk mensinergikan dan menselaraskan, mengharmonisasikan kebijakan yang diambil. Jadi nggak mungkin kalau saya tanyakan Pak Wagub misalnya lockdown akhir pekan. Jadi terkait lockdown, jadi sekarang apa yang kita putuskan oleh DKI Jakarta mengacu apa yang diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat kemarin melalui Pak Menko, Satgas Pusat, dan Kemendagri sudah mengeluarkan kebijakan terkait pengetatan PPKM Mikro. Jadi pembatasan masih sudah dilakukan, sekalipun tidak persis seperti PSBB dulu yang pernah kita berlakukan dulu 0%, sekarang masih ada pelonggaran namun berkurang dari 50 menjadi 20%. Jadi bekerja masih dimungkinkan 25%. Jadi bedanya PSBB yang lalu, 20%. PSBB ketat dengan PPKM Mikro yang ketat saat ini apa? Perbedaannya hanya kapasitas dan jam operasional kantor ya. Jadi pembatasannya dibatasi, jam operasional transportasi, perkantoran, dan semua aktivitas dibatasi jamnya. Dan juga kapasitasnya. Kalau dulu 0%, sekarang masih diberi kesempatan sampai 20%. Itu perbedaannya. Namun itu hanya untuk mal dan perkantoran. Tapi yang lainnya seperti tempat-tempat kerumunan, seperti tempat ruang terbuka hijau, pariwisata, tempat sosial, semua ditutup 100%. Saya boleh tanyakan tadi, saya belum dijawab oleh Pak Wagub. Mungkinkah Jakarta mengambil opsi lockdown akhir pekan? Ya, itu pun semua masukan ini sangat baik, tapi sekali lagi tidak ada antara akhir pekan atau hari libur atau hari tidak libur. Semua kebijakan harus mengacu pada kebijakan yang diambil oleh Satgas Pusat. Jadi sudah diatur semua di situ, jadi tidak mungkin pusat memberlakukan pengetatan PPKM Mikro, kemudian Jakarta memberlakukan lockdown di akhir pekan. Itu belum dimungkinkan. Jadi komandonya pusat sekarang, Jakarta tidak bisa mengambil sendiri begitu ya? Betul, komando ada di pusat, kami melaksanakan apa yang diputuskan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, dalam hari ini Satgas Pusat COVID pusat yang ada. Dan yang dipilih adalah PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat mikro? Ya, pengetatan PPKM Mikro. Baik. Prof. Hingki, apa yang terjadi saat ini tentu sebuah fakta yang harus kita jalani, meskipun kita juga melihat bahwa kapasitas rumah sakit semakin tipis, semakin bahkan hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya akan konfirmasi, mengatakan bahwa jika tidak ditambah, maka hari ini sesungguhnya seluruh fasilitas kesehatan itu sudah tidak ada tempat lagi untuk COVID, untuk perawatan pasien COVID yang baru. Benarkah itu, Pak Prof? Betul sekali. Ya, saya kira kapasitas sudah sampai titik yang kulminasi tertinggi. Kalau lebih dari ini, saya kira saya khawatir tidak tertampung. Dan nakesnya juga harus berlembur. Dan jangan lupa bahwa tenaga kesehatan pun terpapar, terkena. Jangan harapkan kalau tempat tidurnya diperluas, tenaga kesehatannya akan mencukupi baik kebutuhan tenaganya maupun fisiknya juga. Mereka juga terbatas dan jam mereka juga harus ditambah itu, dan itu nggak mungkin karena kesehatan mereka pasti akan terancam. Betul. Jadi saya inginkan masyarakat patuh, bersatu, harus bersama-sama dihadapinya. Nggak bisa cuma Provinsi DKI doang, nggak bisa Jatim doang, nggak bisa. Se-Jawa atau se-Indonesia. Patuh, berhenti bergerak, berhenti menyebarkan virus, diam di rumah, sehingga virus berhenti berkembang biak.
Nah, itu akan turun dengan sendirinya. Sepanjang masih kita Baik. ya tempat sudah sulit sekarang mencari tempat di Baik. Jakarta ini. Baik. Terima Dan kasih Prof. Hengki. tolong tenaga kesehatan juga diperhatikan Betul. karena mereka juga Baik. ada jumlahnya terbatas. Baik. Tenaganya pun pasti terbatas, Baik. tidak bisa melampaui ambang fisik seseorang. Baik. Terakhir ke Pak Wagub, Bung Riza, ini kan makin tinggi okupansi dari rumah sakit, bed occupancy rate, bornya, tingkat keterisian rumah sakit. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di lingkup DKI Jakarta menyikapi soal ini? Jadi memang ada peningkatan daripada okupansi yang luar biasa. Tempat tidur sudah mencapai 91%, ruang ICU sudah mencapai 80%. Untuk itu kami sudah menyiapkan berbagai upaya. Di antaranya adalah kami menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri, mulai dari Geraha Wisata Taman Mini, Wisata Ragunan, Rusun Nagrek, sampai dengan Gor-Gor di Jakarta. Dengan kapasitas total 8.249. Oke. Dan untuk bagi tenaga kesehatan kami siapkan sebanyak 835 orang dengan total 9.084 tempat tidur yang kami siapkan. Baik. Di samping itu kami koordinasi dengan pemerintah pusat tadi untuk menambah tempat tidur di rumah sakit vertikal dan swasta. Juga Pak Menteri Kesehatan mengambil kebijakan agar melibatkan rumah sakit di Botabek sekitar Jakarta untuk menjadi rumah sakit rujukan dan meningkatkan okupansi daripada tempat tidur. Baik, terima kasih. Kemudian yang Meskipun juga terakhir, kami juga mengusulkan agar Wisma Atlet ke depan bisa menjadi rumah sakit darurat bagi kepentingan pasien yang sedang dan berat. sedang dan berat, baik, bukan hanya ringan. Meskipun juga soal tenaga kesehatan juga akan menjadi masalah karena tempat tidur ditambah, ruang isolasi tambah, tapi tenaga kesehatan juga terbatas. Terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bu Ahmad Riza Patria, dan juga salam sehat selalu, juga Prof. Hengki Hindra Satari yang merupakan pakar kesehatan anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terima kasih Prof. Hengki, terima kasih Pak Wagub, Pak Bung Ariza, salam sehat selalu. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Taat protokol kesehatan, jangan ditawar lagi. Saya Aiman Wicaksono undur diri, salam.